Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kita masuk materi kedua, yaitu aspek kimia dari farmakokinetika. Nah, sebagai pendahuluan, kita pahami dulu bahwa sangat mungkin bagi kita untuk merancang molekul yang dapat berinteraksi secara efektif dengan targetnya. Jadi, kita rancang obat, kemudian dia bisa mengaktifkan atau menghambat suatu protein target di dalam tubuh untuk kemudian diharapkan bisa punya efek farmakologi. Tetapi tidak selalu obat yang efektif berinteraksi dengan targetnya itu bisa aktif secara klinis. Kenapa? Karena setelah obat diberikan pada pasien, obat tersebut masih harus melintasi tubuh dan dia harus mengalami berbagai faktor yang bisa menghilangkan, merusak, atau mencegah obat tersebut mencapai sisi target yang diinginkan. Nah, sehingga kita kembali ke 3 fase kerja obat. Jadi, supaya bisa memberikan efek farmakologi yang teramati, obat harus melewati 3 fase. Fase farmasetika, fase farmakokinetika, dan fase farmakodinamika. Jadi fase farmasetika ini meliputi terkait formulasi obat ya, dia harus hancur dulu, dia harus disolusi dulu, setelah dia berada dalam bentuk larutan, baru dia harus mengalami fase farmakokinetik yang pertama, yaitu absorpsi. Absorpsi menembus membran, baru setelah dia berada di dalam darah, lanjut ke fase berikutnya yaitu distribusi, nanti dia masih mengalami metabolisme ekskresi. Baru setelah dia sampai ke targetnya, dia akan bekerja pada fase yang ketiga yaitu fase farmakodinamik. Nah, ini gambaran bagaimana ketiga fase tersebut ya. Ini kalau diberikan secara enteral, bisa oral misalnya, maka seperti tadi ada fase farmasetik terkait formulasi, ada disagregasi, ada solusi, kemudian dia akan berpindah gitu ya, mengalami absorpsi, itu berpindah dari tempat pemberiannya, saluran cerna, menuju ke aliran darah. Nah, ini proses absorpsi. Nah, di saluran cerna sendiri, obat yang tidak terabsorpsi kemudian bisa mengalami ekskresi lewat feses. Setelah berada di pembuluh darah, gitu ya, atau kalau pemberiannya secara parenteral, intravena injeksi misalnya, dia langsung berada di pembuluh darah, tidak melewati fase absorpsi. Kemudian dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga dia bisa mengalami penyimpanan di jaringan, walaupun nanti bisa dilepaskan lagi kembali ke darah, atau dia bisa dikirimkan ke hati untuk mengalami fase metabolisme, atau kemudian dia bisa mengalami metabolisme di organ-organ lain, kemudian mengalami ekskresi baik lewat ginjal, lewat paru, maupun jalur-jalur ekskresi yang lain. Nah, setelah berada di dalam darah ini, dia mengalami distribusi sampai ke target kerjanya, gitu ya, kemudian memberikan efek. Ini fase farmakodinamik. Tapi bisa juga saat dibawa oleh pembuluh darah, dia akan sampai ke tempat lain. Nah, kalau di tempat lain itu dia kemudian juga memberikan efek, maka ini adalah efek yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena bukan efek pada target kerja obat. Nah, kita lihat satu persatu fase absorpsi yang pertama. Jadi, untuk bisa mencapai target spesifiknya, obat yang diminum oral harus mengalami berbagai rintangan. Salah satunya adalah dinding saluran cerna. Sebagian besar obat diabsorpsi di saluran cerna atas dan mereka harus menembus dinding saluran cerna untuk mencapai pembuluh darah. Jadi ini lambung gitu ya, ini lambung. Kemudian obat-obat itu mengalami, kalau itu tablet misalnya, bentuk sediaan tablet, kapsul dan sebagainya, dia harus mengalami disagregasi, disolusi, baru dalam bentuk terlarut. Kalau dia berada di lambung, absorpsinya bisa sangat dipengaruhi oleh pH lambung, bisa dipengaruhi oleh makanan, dan seterusnya ya. Kemudian sebagian obat bisa diabsorpsi. Jadi di sini, di lambung inilah tempat absorpsi obat-obat yang sifatnya asam.
Kenapa? Karena nanti kita pelajari bahwa obat yang sifatnya asam di lambung ini berada dalam bentuk molekuler, dalam bentuk molekul, tidak terion, sehingga lebih mudah terabsorpsi. Kemudian karena di lambung ini obat tidak bertahan lama berada di situ, dia akan dipindahkan ke saluran cerna berikutnya, ke duodenum, gitu ya, duodenum. Nah, di duodenum ini pH-nya kalau tadi di lambung 1 sampai 3, di duodenum ini 5 sampai 7. Ya, jadi 5 sampai 7. Kemudian di sini ada asam pedu, di mana di sini dilepaskan asam pedu bisa untuk absorpsi lemak-lemak, gitu ya. Disinilah lemak diabsorpsi, kemudian juga terjadi absorpsi obat-obat atau senyawa-senyawa yang bersifat basa. Nah, kemudian terus sampai ileum, di ileum ini bisa juga terjadi absorpsi karena di sini ada vena portal, sehingga ini salah satu rute pemberian intrarektum. Di sini ada pH 7 sampai 8 ya. Di sini juga ada asam pedu ya. Untuk kemudian dirubah menjadi feses. Nah, kita lihat dulu membran sel kita. Jadi membran sel tubuh kita. Jadi si obat tadi harus pindah, dia menembus dinding saluran cerna, menembus dinding pembuluh darah untuk bisa berpindah dari saluran cerna ke pembuluh darah. Kalau kita lihat membran sel ini lapisan utamanya adalah bilayer lipid, kemudian ada beberapa protein ya, ada beberapa protein membran. Nah, kalau obat tersebut berukuran kecil atau BM-nya rendah di bawah 200 Dalton, mereka bisa melintas di celah-celah antar sel karena celah-celah jadi dinding saluran cerna itu sel penyusunnya satu dengan yang lainnya itu tidak rapat, ada sedikit rongga, ada sedikit celah. Nah, kalau obat ini berukuran kecil, dia bisa melintas melewati celah-celah sel. Tetapi jarang ada obat yang berukuran kecil. Ya, sebagian besar obat ukurannya lebih dari 200 Dalton, sehingga tidak bisa melewati celah-celah antar dinding sel. Mau tidak mau, gitu ya, dia melewati dinding saluran cerna ke pembuluh darah dengan cara menembus sel-sel dinding saluran cerna. Jadi dia harus menembus membran selnya, kemudian masuk ke dalam sel, keluar lagi, gitu ya. Nah, karena sel diselubungi oleh membran sel ini tadi, berarti obat harus mampu melintasi membran sel. Nah, ini sebagian besar proses absorpsi terjadi adalah lewat difusi sederhana. Jadi kalau ini membran sel, maka obat akan berpindah dari konsentrasi tinggi di luar ya ke dalam sel, konsentrasinya masih rendah, berpindah dengan cara difusi sederhana. Bagaimana difusi sederhana? Ya dia melarut, gitu ya, dia melarut ke dalam membran sel ini. Kemudian ada juga karena membran sel kita itu punya kanal-kanal, punya saluran-saluran, obat juga bisa berpindah dari luar sel ke dalam sel dengan melewati kanal ini. Kemudian ada juga transport obat dengan cara transport aktif. Transport aktif ini melawan gradien konsentrasi, gitu ya. Jadi bisa melawan gradien konsentrasi karena dia menggunakan energi. Jadi pada proses transport aktif, si obat ini ditransport dengan suatu protein membran ya. Jadi dia menangkap zat tersebut, kemudian dia pindahkan melintasi membran dan biasanya membutuhkan suatu energi. Ada proses transport aktif yang membantu absorpsi obat, tetapi jumlah dominannya lebih banyak obat itu terabsorpsi dengan menggunakan mekanisme difusi sederhana. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi? Yang pertama adalah tetapan ionisasi dan pH tempat absorpsi. Jadi, suatu obat itu umumnya lebih banyak dalam bentuk asam lemah dan basa lemah. Kalau dia asam lemah, maka pada saat berada di pH yang rendah, pH asam, dia akan lebih banyak dalam bentuk tak terion dibandingkan dalam bentuk tak terion. Sebaliknya, kalau obat yang basa lemah, dia akan lebih banyak dalam bentuk tak terion, bila dia berada di usus yang lingkungannya basa. Nah, prinsipnya
Karena terion itu kurang larut dalam air, terion itu larut dalam air, sebaiknya yang tak terion itu kurang larut dalam air, karena dia harus menembus membran, padahal membrannya adalah bilayer lipid ya, maka absorpsi yang baik hanya dialami oleh obat yang dalam bentuk tak terion. Karena yang tak terion itu lebih mudah larut dalam lipid. Ya, jadi hanya obat dalam bentuk tak terion yang bisa menembus membran dengan mekanisme difusi pasif. Ya, jadi kalau misalnya ada obat nih, dia amina gitu ya, amina. Kalau terion gitu ya, kalau terion dia akan sulit menembus membran. Tapi kalau pada posisi tidak terion, ya, dia bisa menembus membran. Jadi kalau asam lemah kita menggunakan persamaan, sudah pernah belajar ya, menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch yang menghubungkan antara pH, pKa, dan perbandingan bentuk terion dan tak terion. Nah, kalau asam lemah maka cara menghitung bentuk terion banding tak terion adalah pH min pKa sama dengan log konsentrasi bentuk terion per konsentrasi bentuk tak terion. Katakanlah misalnya pH-nya 3 gitu ya. pH-nya 3, kemudian pKa-nya 2 gitu. 2, obat punya pKa 2 karena dia asam lemah. Kemudian 1, jadi nilai log bentuk terion tak terion itu adalah 1. Nanti bisa dilihat banyak mana antara terion dan tak terion. Demikian juga untuk basa pKa min pK sama dengan log terion tak terion. Kemudian ada kelarutan dalam lemak atau yang biasa kita sebut koefisien partisi, nilainya P gitu ya. P atau koefisien partisi adalah perbandingan antara jumlah yang larut dalam lemak dibanding jumlah yang larut dalam air. Jadi suatu senyawa atau suatu obat, kalau kita masukkan ke dalam pelarut nonpolar dan pelarut polar, pelarut nonpolarnya biasanya yang dipakai adalah normal butanol gitu ya. Sedangkan pelarut airnya ya dapar pH 7,4. Nah, kenapa dua senyawa ini, dua pelarut ini? Karena mereka merepresentasikan apa yang ada di dalam tubuh kita. Membran sel kita itu lipofilisitasnya paling dekat kalau direpresentasikan dengan normal butanol. Nah, kemudian cairan selnya diibaratkan atau disimulasikan dengan air pH 7,4. Nah, log P ini adalah perbandingan kelarutan, perbandingan jumlah obat terlarut dalam fase lemak dibandingkan dengan jumlah obat terlarut dalam fase air. Karena tadi membran sel tersusun oleh bilayer lipid, maka nilai koefisien partisi ini menjadi sangat penting mempengaruhi absorpsi, karena semakin mudah larut dalam lemak, dia akan semakin mudah menembus membran sel. Tetapi nanti ada batasnya, ada nilai optimal. Kalau lebih dari 5 log P-nya malah dia terlalu lipofil sehingga tidak mudah diabsorpsi. Berikutnya adalah ukuran molekul. Kalau ukuran molekul tadi sudah sempat kita sebut ya, kalau dia kecil dia bisa menembus, melintasi celah-celah antar sel. Tapi kalau dia besar, dia harus berdifusi secara pasif menembus membran sel. Kemudian ada eflak. Ya, eflak ini adalah suatu protein di dalam tubuh yang dalam sel yang bisa mengeluarkan kembali apa yang sudah masuk ke dalam sel. Jadi gambarannya misalnya ini obat ya, obatnya sudah berhasil masuk lewat difusi pasif, tapi kemudian tubuh atau sel dia punya protein eflak PGP biasanya, poliglikoprotein. Nah, si obat yang sudah terdifusi masuk tadi bisa dia keluarkan, dipompakan keluar lagi, disekresikan kembali. Ini kalau obat tersebut merupakan substrat dari PGP, yang namanya PGP eflak. Nah, kalau begitu absorpsinya akan jelek karena sudah terabsorpsi tapi dia dikeluarkan lagi. Nah, kemudian ini salah satu jalur juga ada lewat pinositosis. Pinositosis ya, jadi obat masuk ke dalam sel, kemudian berada di dalam sel, kemudian keluar menembus membran sel yang satunya dan keluar. Jadi dia sudah berpindah dari satu tempat, misalnya saluran cerna, ke pembuluh darah.
Nah, berikutnya kita pelajari tentang distribusi. Setelah obat diabsorpsi dan masuk ke pembuluh darah, ia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Siapa yang mengedarkan? Ya darah itu, gitu. Kemana? Ke semua jaringan dan organ yang dialiri pembuluh darah. Nah, laju, kecepatan, dan tingkat distribusi obat tergantung berbagai faktor, termasuk sifat fisiokimia dari obat itu sendiri. Karena sifatnya sangat mempengaruhi apakah dia akan lebih suka berada di darah atau dia lebih suka berada di jaringan. Sehingga tidak semua obat didistribusikan sama rata ke seluruh jaringan. Karena beberapa jaringan memiliki aliran darah lebih banyak dibandingkan jaringan yang lain. Nah, ini bagaimana obat ditransport ya. Jadi obat itu di dalam plasma, misalnya di dalam plasma, dia berada dalam keseimbangan bentuk terion dan tak terion. Maka yang ditransport, yang dipindahkan ke jaringan adalah hanya bentuk tak terion. Itu tak terion. Demikian juga kalau basa gitu ya, yang ditransferkan hanya bentuk tak terion. Nah, tingkat distribusi obat ke jaringan, jadi dari darah berpindah ke organ, gitu ya, ke jaringan, tergantung afinitas relatif. Afinitas itu kemampuan terikat, ya. Tergantung afinitas relatif obat terhadap jaringan dibandingkan terhadap darah atau plasma. Obat yang afinitasnya tinggi ke jaringan, jadi pada saat berada di darah ketemu jaringan, dia lebih suka pada jaringan, gitu ya. Yang demikian akan lebih mudah, lebih baik distribusi ke jaringannya. Sedangkan obat dengan afinitas lebih tinggi pada darah, distribusinya ke jaringan akan terbatas. Nih, gambarannya ini misalnya salah satu protein darah. Jadi, kenapa afinitas tinggi di dalam darah itu bisa terjadi karena obat terikat pada protein plasma. Jadi, protein plasma itu albumin misalnya salah satunya. Obat ini akan bisa terikat pada albumin. Obat yang terikat kuat pada albumin, walaupun dia dibawa darah ke jaringan, hanya sebagian besar yang kemudian bebas ya dan berpindah ke jaringan. Tapi kalau dia tidak bagus, tidak tinggi afinitasnya pada albumin, lebih banyak bentuk bebasnya, dia akan lebih mudah pindah ke jaringan saat sampai ke jaringan. Jadi bentuk-bentuk bebas inilah yang akan berpindah ke jaringan. Sedangkan bentuk yang terikat protein, karena pori-pori membran ini sangat kecil, yang terikat protein tidak akan bisa berpindah ke jaringan. Padahal tadi berpindahnya obat dari pembuluh darah ke jaringan itu nantinya menyebabkan obat sampai di tempat kerjanya dan memberikan efek. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi distribusi? Yang pertama ada kelarutan obat dalam lemak. Jadi, obat yang lipofil, ya, obat yang lipofil lebih kuat terikat pada protein plasma. Artinya, afinitasnya lebih bagus pada darah ya daripada pada jaringan. Sehingga obat lipofil itu lebih lama berada di dalam tubuh juga karena dia lebih rendah keterpindahannya ke jaringan, termasuk jaringan pemetabolisme. Yang kedua ada stabilitas obat. Kenapa? Karena di dalam darah, obat bisa mengalami degradasi atau peruraian menjadi bentuk aktif atau bentuk tak aktifnya. Obat juga bisa digeser ikatannya dengan protein plasma oleh obat lain yang lebih kuat afinitasnya pada protein plasma. Jadi, ini bisa terjadi kalau sebuah obat ini sudah terikat pada protein plasma, kemudian dia digunakan bersama dengan obat lain yang keterikatannya pada protein plasma lebih kuat. Maka dia akan menggeser obat yang pertama tadi, sehingga obat yang pertama akan lebih banyak dalam bentuk bebas. Faktor lain lagi adalah keasaman obat. Obat yang asam akan cenderung lebih terikat plasma dibandingkan obat yang basa. Obat yang basa akan lebih mudah terdistribusi ke jaringan. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana distribusi obat ke otak melalui blood-brain barrier atau sawar darah otak. Jadi, hanya obat dengan koefisien partisi yang tinggi, artinya obat dengan tingkat kelarutan dalam lemak yang tinggi yang dapat berdifusi pasif menembus blood-brain barrier. Obat dengan kelarutan dalam lemak yang sedang dan rendah serta
molekul-molekul yang terion tidak akan dapat atau sukar berpenetrasi menembus blood-brain barrier. Nah, sel endotelial blood-brain barrier ini membatasi difusi objek mikroskopis seperti bakteri dan molekul hidrofil besar ke dalam cairan cerebrospinal. Jadi, tetapi masih memungkinkan molekul hidrofil kecil berdifusi seperti oksigen, karbon dioksida, dan hormon. Kalau kita lihat ini struktur blood-brain barrier ya. Jadi ini darah, ini otak, ini adalah penyusun blood-brain barrier. Dia adalah sel-sel yang sangat rapat. Beda dengan sel-sel di saluran cerna yang ada rongganya, ada celahnya. Sel blood-brain barrier lebih rapat sehingga ini yang menyebabkan hanya senyawa-senyawa kecil yang bisa menembus blood-brain barrier. Nah, sel dapat mentransport aktif produk metabolit seperti glukosa menembus barrier dengan protein spesifik. Jadi, bagaimana nutrisi-nutrisi bisa masuk ke otak? Caranya dengan menggunakan proses transport aktif. Berikutnya kita lihat bagaimana penetrasi obat menembus barrier plasenta. Jadi, obat dengan ukuran atau BM di bawah 1000 Dalton dan dengan kelarutan dalam lemak yang sedang hingga tinggi seperti etanol, sulfonamid, barbiturat, steroid, antikonvulsan, dan beberapa antibiotik mudah menembus barrier plasenta dengan difusi sederhana melalui proses difusi sederhana. Bagaimana nutrisi penting untuk pertumbuhan janin ditransport? Nah, ada banyak proses transport aktif ya. Jadi ada transport aktif untuk membawa nutrisi-nutrisi penting dari darah ibu, maternal blood, ke darah fetus. Gitu. Jadi ada transport aktif, ada transport terfasilitasi, sedangkan tadi yang larut dalam lemak sedang hingga tinggi melewati proses difusi pasif. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme obat. Jadi tujuan dari metabolisme obat adalah untuk mengubah senyawa asing. Ya. Jadi senyawa asing yang masuk ke tubuh kita diubah menjadi turunan yang larut dalam air supaya segera dapat dieliminasi melalui rute renal, rute ginjal, karena ekskresi utama lewat ginjal, jadi dibuat lebih larut dalam air supaya mudah diekskresikan. Nah, secara umum metabolisme senyawa asing di tubuh kita itu terjadi dalam 2 langkah. Ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 sering disebut sebagai reaksi fungsionalisasi. Reaksi fungsionalisasi fungsi memasukkan gugus fungsi polar baru gitu ya. Jadi pada reaksi fase 1 ini ditambahkan atau dibentuk gugus fungsi polar yang baru melalui reaksi, ada 3, reaksi oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Sedangkan kalau fase 2 ini disebut juga reaksi konjugasi. Mengapa konjugasi? Karena ada penggabungan. Jadi menggabungkan dengan senyawa di dalam tubuh kita yang polar. Jadi disebutnya solubilizing moieties. Jadi senyawa di dalam tubuh kita yang polar, apa saja, ada asam glukuronat, ada asam amino atau asam sulfat, digabungkan kepada obat. Obat yang masih asli atau obat yang sudah punya gugus polar. Jadi kalau obat ini sudah punya gugus polar, dia langsung bisa mengalami fase 2. Tapi kalau belum punya, dia mengalami fase 1 dulu, untuk kemudian diberikan gugus fungsi polar, baru dia mengalami metabolisme fase 2. Jadi umumnya kalau obat sudah punya gugus polar, dia bisa langsung mengalami fase 2. Tapi kalau belum, dia fase 1 dulu, baru fase 2. Tapi obat bisa saja setelah mengalami fase 2, dia mengalami fase 1. Jadi 1-2 ini bukan urutan, tapi ke jenis. Nah, Umumnya metabolit fase 1 dan fase 2 ini lebih polar dibandingkan senyawa induk. Karena tadi memang tujuan dari metabolisme adalah membuat senyawa menjadi lebih polar supaya mudah diekskresikan via renal. Tetapi tidak selalu. Jadi nanti kita lihat ada yang tidak membuat menjadi lebih polar. Produk metabolit ya, umumnya tapi tidak selalu, umumnya menjadi tidak punya aktivitas farmakologi. Jadi
bisa dikatakan metabolisme ini umumnya menghentikan aktivitas biologi dari suatu obat. Dari punya aktivitas di metabolisme dirubah strukturnya, kemudian dia tidak punya aktivitas. Tapi tentu saja ada yang dari tidak punya dirubah menjadi punya. Ini nanti konsepnya ada pada prodrug. Nah, organ apa saja yang terlibat dalam metabolisme terutama adalah hati, kemudian ginjal, saluran cerna. Beberapa metabolisme juga terjadi di paru-paru dan plasma. Di saluran cerna ada mikroba ya, yang berperan dalam metabolisme obat tertentu, misalnya pada reaksi reduksi senyawa-senyawa nitro atau senyawa aso. Nah, kita lihat reaksi metabolisme fase 1, tadi disebut sebagai reaksi fungsionalisasi. Jadi memfungsionalisasi senyawa induk supaya dia siap untuk bisa menjadi subjek fase 2 dengan cara membentuk gugus fungsi polar tadi yang siap untuk reaksi fase 2. Contohnya gitu, ada gugus metil dari suatu obat. Metil ini nonpolar ya, metil ini nonpolar. Dia mengalami reaksi fase 1, dia difungsionalisasi sehingga menjadi gugus CH2OH. Jadi tadinya tidak punya OH, sekarang jadi ada OH. Atau oksidasi lebih lanjut menjadi COOH. Ini jelas polar. Produk menjadi lebih polar dibandingkan obat induk dan dia bisa menjadi substrat untuk reaksi fase 2. Tadi sudah saya sampaikan apa saja jenisnya, ada oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Nah, dari ketiganya, bagaimana sih cara mengidentifikasinya? Sebetulnya kurang lebih ada cara yang mudah gitu. Kalau yang namanya oksidasi, biasanya ada penambahan atom O atau hilangnya H. Gitu. Kalau oksidasi, begitu. Kalau reduksi, sebaliknya. Reduksi itu penambahan H, hilangnya O. Kalau hidrolisis, hidro itu air, lisis itu pecah. Jadi pecahnya suatu molekul karena adanya air. Sehingga yang bisa kita lihat adalah BM. BM-nya berkurang menjadi pecahannya. Jadi misalnya ZA termetabolisme jadi B dan C. Tentu saja BM-nya adalah BM ZA tadi plus BM air gitu ya, sama dengan BM B plus C. Dan tentu saja reaksi hidrolisis ini sama seperti fase 1 yang lain menghasilkan senyawa yang lebih polar. Dan bisa diidentifikasi selain dengan pecah tadi menjadi dua senyawa, juga ada tambahan gugus OH dan H+. Nah, apa saja jenis-jenis reaksi oksidasi? Ini sebagian contohnya ya, masih banyak sebetulnya. Ada hidroksilasi. Hidroksilasi nanti bisa terjadi pada gugus aromatik atau pada rantai alifatis. Hidroksilasi, dealkilasi, pembentukan oksida. Oksida itu juga macam-macam. Oksida yang terikat pada atom N, atom S, dan seterusnya. Kemudian desulfurisasi, penghilangan atom S, oksidasi alkohol dan aldehid, kemudian ada deaminasi. Sedangkan reduksi nanti yang kita pelajari ada reduksi aldehid, reduksi azo, dan reduksi nitro. Sedangkan reaksi hidrolisis yang sering terjadi pada obat adalah hidrolisis terhadap ester atau biasa kita sebut deesterifikasi atau hidrolisis terhadap amida, deamidasi. Nah, kita lihat dulu oksidasi. Nah, oksidasi ini sudah sangat lama dipelajari ya. Sudah sejak tahun 1940 menggunakan homogenat hati tikus. Dan ternyata di dalam tubuh tikus itu sama dengan kita. Reaksi oksidasi ini membutuhkan senyawa yang namanya NADP, kemudian butuh oksigen tentu saja, dan fraksi mikrosomal dan NADPH. Dan reaksi oksidasi ini terjadi pada banyak senyawa. Banyak jenis senyawa yang masuk dalam tubuh kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ditandai dengan masuknya satu atom O. Tadi ada tambahan satu atom O pada substrat. Nah, reaksi oksidasi di tubuh kita melibatkan protein dari darah ya yang disebut protein Heme. Nah, protein Heme ini punya kemampuan mengabsorpsi cahaya visible pada panjang gelombang 450 nanometer. Setelah reduksi, ya jadi setelah dia mengalami reduksi dan terpapar dengan CO, sehingga protein Heme yang terlibat ini sering disebut cytokrom P450. Nanti Anda akan sering mengenal atau mendengar nama ini adalah suatu enzim. Jadi enzim dalam tubuh kita, enzim cytokrom P450 yang berperan dalam reaksi oksidasi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi
Ini obat contoh reaksinya, prinsip reaksinya seperti ini. Obat, belum punya O kan, belum punya O, kemudian ada oksigen di dalam tubuh kita. Tadi ada NADPH, ada asam, kemudian oleh sitokrom, obat ini gugus H-nya dirubah menjadi OH. Kemudian melepaskan NADP dan air. Nah, ini kurang lebih siklus dimulai dari sini. Ini adalah sitokrom P450-nya. Jadi substratnya, obatnya ini masih RCH gitu ya, terikat dan kemudian melepaskan air, kemudian terbentuk kompleks, kemudian disinilah reaksi redok terjadi ya, dengan tambahan atom O, ini terjadi reaksi reduksi, begitu seterusnya, sampai kemudian dilepaskan substrat, tadi substratnya sudah dalam bentuk C yang terikat OH, kalau ini C-nya mengikat H, dan selesai dilepaskan, kemudian si sitokrom ini kembali siap untuk mengikat substrat-substrat yang berikutnya. Jadi tahapannya begitu, substrat terikat, menggeser air, terjadi transfer elektron, aktivasi oksigen, kemudian oksidasi substrat, dan pelepasan produk. Produknya adalah produk yang sudah punya gugus polar. Nah, ini kita lihat apa saja reaksi. Yang pertama adalah reaksi hidroksilasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada jenis reaksi yang pertama adalah hidroksilasi. Hidroksilasi artinya memasukkan gugus hidroksil, memasukkan gugus OH. Bisa terjadi pada cincin aromatis, ya, cincin aromatis. Ini C6H5, ya, C6H5 itu kan bensin ya, bensin. Mengalami hidroksilasi, kemudian jadi C6H4OH. Ini bensin tersubstitusi. Kemudian hidroksilasi juga bisa terjadi pada rantai samping, rantai alifatik, rantai samping, jadi bukan pada cincin, pada alkil nih, alkil RCH3, kemudian menjadi RCH2OH. Selain reaksi hidroksilasi juga ada reaksi deaminasi, jadi penghilangan amin. Ya, ini amin, ada amin tersikat pada atom C, kemudian mengalami hidroksilasi, lebih lanjut kemudian aminnya lepas. Ini yang kemudian menjadikan reaksi ini namanya reaksi deaminasi karena terjadi pelepasan amin. Kemudian bisa juga terjadi O-dealkilasi, dealkilasi berarti lepasnya alkil yang terikat pada atom O. Ini ada alkil, ada metil, terikat pada O. Jadi ini gugusnya namanya, kalau ini tadi gugus metil, ya, kalau ini namanya gugus metoksi. Gugus metoksi ini tidak polar, tapi dengan mengalami reaksi hidroksilasi yang terjadi kemudian adalah masuknya gugus OH, gitu ya, masuknya gugus OH, kemudian lepasnya alkil. Nah, CH3-nya jadi lepas, jadilah ROH. Ini O dealkilasi, lepasnya alkil yang terikat pada atom O, menghasilkan alkohol. Alkohol ini jelas lebih polar daripada metoksi. Kemudian ada N-dealkilasi, kurang lebih sama seperti tadi, tapi alkilnya terikat pada atom N. Alkilnya terikat pada atom N. Ya, kalau tadi O-dealkilasi menghasilkan alkohol, kalau N-dealkilasi menghasilkan amina. Nah, amina ini jelas lebih polar daripada alkil amin. Kemudian ada oksidasi N. Oksidasi N ini terjadi pada amin-amin, ini contohnya ini amin tersier, mengalami hidroksilasi, masuknya gugus OH, ya, kemudian menjadi nitro. Nitro ini lebih polar daripada amin. Sulfoksidasi itu terjadi hidroksilasi pada atom S. Kemudian terjadi gugus sulfon, hasilnya adalah gugus sulfon. Ini gugus yang lebih polar. Nah, kemudian reaksi reduksi. Selain oksidasi, jalur metabolisme lain adalah jalur reduksi. Jalur reduksi ini juga penting, terutama untuk pembentukan gugus hidroksil atau amin yang tadi tujuannya mengubah obat menjadi lebih polar supaya siap untuk reaksi konjugasi fase 2. Jadi ini ada
gugus fungsinya sebelum mengalami reduksi ini keton. Keton setelah mengalami reduksi kan masuk atom H ya, produknya menjadi alkohol. Ini nitro menjadi amin hidroksid NH OH. Ini juga gugus nitro menjadi amin hidroksid. Kemudian ini gugus azo ya. Jadi reduksi ini tadi reduksi keton atau aldehid menjadi alkohol. Ini reduksi nitro ya, menjadi hidroksiamin. Kemudian ini yang ketiga azo. Azo itu 2 buah atom N ya. Gugus azo itu 2 buah atom N yang dihubungkan dengan ikatan rangkap. Ya, ini menjadi pecah lisis dia menjadi 2 buah amin. Tentu saja amin NH2 ini lebih polar daripada azo. Sama ini nitro menjadi alkil amin. Ini juga reaksi reduksi. Yang ketiga adalah reaksi hidrolisis. Hidrolisis umumnya terjadi pada ester dan amida. Hidrolisis ester menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Sedangkan hidrolisis amida menghasilkan asam karboksilat dan amin. Nah, metabolit hasil hidrolisis ini yaitu karboksilat, alkohol atau amin, tentu saja merupakan metabolit yang siap untuk menjadi substrat reaksi fase 2. Selain itu kalau sudah cukup polar ya dia bisa langsung mengalami ekskresi. Nah, siapa yang melakukan hidrolisis dalam tubuh kita? Kalau tadi oksidasi dilakukan oleh enzim sitokrom P450, di dalam tubuh kita hidrolisis dilakukan oleh enzim ya namanya esterase gitu ya. Esterase, enzim yang memecah ester. Berbagai esterase non-spesifik ditemukan di plasma, hati, ginjal, dan di saluran cerna. Walaupun terbesar memang ditemukan banyak di hati, saluran cerna, dan darah. Nah, kalau esterase ini tidak spesifik, maka semua ester dengan mudah akan dihidrolisis. Tapi ada ester-ester, enzim-enzim esterase yang spesifik di tubuh kita. Enzim hidrolisis yang paling penting di tubuh kita adalah karboksil esterase, aril esterase, kolin esterase, dan serin endopeptidase. Beberapa esterase juga secara preferensial lebih suka gitu ya, lebih mudah menghidrolisis ester alifatik, sementara ester lain lebih spesifik untuk menghidrolisis ester aromatik. Jadi punya masing-masing di dalam tubuh kita punya sendiri-sendiri tugasnya. Nah, ini contoh-contoh reaksi metabolisme. Kalau kita memperhatikan reaksi metabolisme, maka selalu perhatikan apa yang berbeda antara substrat. Substrat itu berarti yang sebelum panah dengan produk. Produk itu berarti metabolitnya setelah panah gitu. Misalnya ini RCH3 alkil gitu ya. Dia mengalami oksidasi, tahap pertama dia menjadi alkohol. Dari alkohol dia menjadi oksidasi lebih lanjut menjadi aldehid. Setelah aldehid bisa mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Nah, ini reaksi oksidasi yang terjadi pada metil di ujung, metil yang ada di terminal, di ujung, di rantai paling akhir gitu ya. Ini sama. Produk akhirnya adalah asam karboksilat. Oksidasi juga bisa terjadi pada atom C tapi bukan di ujung. Kalau ini kan tadi terjadi di CH3-nya, tapi kalau ini terjadi di CH2-nya. Ini. Jadilah reaksinya namanya reaksi hidroksilasi. Dari alkoholnya tapi bukan alkohol primer. Kalau yang di atas ini alkohol primer, yang ini alkohol sekunder, maka produknya adalah bukan asam karboksilat tapi keton. Oksidasi juga bisa terjadi pada alkil yang membentuk cincin cycloalkil gitu ya, namanya hidroksilasi. Masuknya gugus OH. Ini adalah oksidasi pada atom karbon yang terletak dekat dengan atom karbon CsP atau CsP2 gitu ya, CsP atau sp2. Contohnya di sini CH3 terikat pada bensin, tapi sebetulnya produk akhirnya kalau di sini sama ya, alkohol, kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi gugus karboksilat. Ini juga atom C ini
berdekatan dengan C keton gitu ya, C keton, CsP2 gitu. Dia mengalami reaksi hidroksilasi juga. Demikian juga ini sama ya, mengalami reaksi hidroksilasi. Sedangkan kalau C itu CsP di sini, C bertetangga dengan CsP ya, membentuk ikatan rangkap 3 alkuna, dia juga mengalami hidroksilasi. Demikian juga ini. Nah, ini reaksi dehalogenasi. Dehalogenasi itu reaksi penghilangan yang bawah ya, penghilangan alkil halida gitu. Jadi X-nya ini halida, misalnya Cl gitu ya. Maka C-nya mengalami hidroksilasi kemudian menjadi keton. Halidanya lepas. Makanya dehalogenasi, hilangnya halogen. Yang atas adalah dealkilasi pada amina, eter atau tioester. Jadi kalau kita perhatikan R-nya, C-nya ini adalah senyawa-senyawa amin ya. Amin, kemudian eter dan tioester. Jadi awalnya terjadi reaksi hidroksilasi ya, jadi terjadi reaksi hidroksilasi terhadap atom C yang terikat pada amin, atom C yang terikat pada ini ester, eter ya, kemudian atom C yang terikat pada tioester. Nah, reaksi hidroksilasi ini teroksidasi lebih lanjut, akhirnya terjadi aldehid, lepas ya aldehid, kemudian jadi amin, alkohol dan tiol. Ini oksidasi pada alkena dan aromatik, cincin aromatik. Alkena alifatik, maka akan mengalami reaksi yang pertama adalah reaksi epoksidasi. Jadi oksidasinya terjadi kemudian membentuk epoksid, cincin 3 yang salah satu atomnya O ya, ini epoksid. Tapi epoksid ini tidak stabil, kemudian oleh adanya air dan enzim epoksida hidrolase, maka pecahlah cincin epoksid ini menjadi 2 buah OH, jadi menjadi mengalami dihidroksilasi, masuknya 2 buah OH. Hal yang sama terjadi pada alkena yang dicincin, sama terjadi epoksidasi, kemudian terjadi hidrolisis, epoksidanya pecah, terikat 2 buah gugus hidroksil. Sedangkan pada ikatan rangkap yang terdapat dalam cincin aromatis terjadi penata ulangan sehingga terjadilah pembentukan atom penambahan gugus OH jadi fenol ini ya, yang umumnya terbentuk pada posisi para. Sedangkan kalau ada air kurang lebih sama seperti di atas tadi, epoksidanya mengalami hidrolisis sehingga terjadilah dihidroksilasi. Ini oksidasi pada gugus fungsi yang ada atom N-nya. Misalnya ini atom N yang ada di dalam amina tersier mengalami oksidasi gitu ya. Ini di amina sekunder jadi OH. Jadi kalau amina tersier jadi dia bermuatan, kalau amina sekunder dia menjadi hidroksil amin. Kemudian kalau primer juga sama, terjadi hidroksil amin. Kalau dioksidasi lebih lanjut bisa terjadi nitro ya, produk akhirnya adalah nitro. Demikian juga pada amin aromatik primer. Jadi baik amin aromatik amin primer alifatik maupun amin primer aromatik, kalau dioksidasi tahap akhirnya adalah sama-sama gugus nitro. Kemudian kalau produk oksidasi dari amida primer, terjadi reaksi hidroksilasi pada atom N. Kalau pada amina yang dicincin, ini cincin piridin misalnya, maka terjadi senyawa nitro. Baik, kita lanjutkan ke contoh oksidasi yang lain, yaitu oksidasi gugus fungsi yang mengandung atom sulfur. Ini ada gugus tiol, dia akan mengalami oksidasi, bisa menjadi disulfid atau bisa juga menjadi sulfon. Jadi ini 2 kali masuk atom O-nya, sulfon. Dan ada gugus tion.
Kemudian dia bisa mengalami desulfurisasi menjadi gugus karbonil. Bisa juga oksidasi ini terjadi pada gugus fungsi yang mengandung atom P, tapi ini jarang terjadi pada obat ya. Kemudian ini selain sitokrom P450, di tubuh kita juga ada enzim pengoksidasi lain yang tidak sebanyak sitokrom P450, yaitu flavin. Ini adalah reaksi-reaksi oksidasi fase 1 yang dikatalisis oleh flavin. Jadi kalau tadi sebagian besar memang dikatalisis oleh sitokrom P450. Tapi kurang lebih reaksi-reaksinya juga sama ya, reaksi-reaksi memasukkan gugus-gugus fungsi polar. Ini selain flavin maupun selain sitokrom P450 masih ada reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim lain. Ini ada enzim spesifik ya, enzim yang spesifik. Misalnya ini alkohol primer. Maka dia akan mengalami oksidasi oleh alkohol dehidrogenase menjadi aldehid. Aldehid akan mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder akan mengalami oksidasi oleh alkohol dehidrogenase dengan menggunakan NAD menjadi keton. Sedangkan amin oleh monoamin oksidase menjadi aldehid. Contoh berikutnya adalah contoh reaksi reduksi. Nah, kalau reduksi ini contohnya aldehid. Tadi sudah ada ya, aldehid akan mengalami reduksi oleh alkohol dehidrogenase menjadi alkohol. Tapi ini tidak biasa, tidak banyak di tubuh kita. Kemudian reduksi juga bisa terjadi oleh keton, pada keton oleh enzim reduktase menjadi alkohol. Juga pada alkil halida menjadi menjadi alkana ya. Kemudian pada ikatan rangkap mengalami reduksi dengan menyebabkan hilangnya putusnya ikatan rangkap tersebut dan masuknya atom hidrogen. Reaksi reduksi juga bisa terjadi pada pusat heteroatom. Ya, pusat heteroatom ini misalnya nitro menjadi amin, alkil amin, ini juga nitro menjadi alkil amin, aso tadi ikatan rangkap 2NN ya, menjadi terputus dia menjadi 2 buah amin primer. Ikatan disulfida juga lepas menjadi tiol. Kemudian ini contoh-contoh reaksi hidrolisis. Tadi sudah saya sampaikan hidrolisis terjadi oleh enzim esterase terhadap ester. Dia menjadi asam karboksilat dan alkohol. Kemudian pada amida oleh amidase atau peptidase dia menjadi asam karboksilat dan amin. Ini ester contohnya adalah asam asetil salisilat, aspirin ya. Putus di sini mengalami hidrolisis di sini, kemudian menjadi asam salisilat, menjadi alkoholnya, asam salisilatnya alkoholnya, kemudian menjadi asam karboksilatnya asam asetat. Nah, kita masuk ke reaksi metabolisme fase 2. Reaksi metabolisme fase 2 adalah reaksi penggabungan atau kondensasi gugus besar. Jadi yang dimasukkan adalah gugus-gugus atau senyawa-senyawa polar yang ada di dalam tubuh kita. Kemana dimasukkannya? Terhadap senyawa induk obat asli atau terhadap metabolit fase 1, obat yang sudah mengalami reaksi fase 1. Nah, reaksi metabolisme fase 2 ini dikatalisis oleh enzim yang sesuai dan menghasilkan metabolit yang jauh lebih polar melalui konjugasi dengan senyawa-senyawa endogen tadi. Apa saja senyawa endogennya? Bisa glukuronida, bisa ester-ester sulfat ya, bisa glutation, bisa asam-asam amino, asam asetat. Dan karena produknya umumnya lebih polar hasilnya, maka dia bisa diekskresikan via urin. Nah, beberapa reaksi fase 2, kalau tadi saya sampaikan umumnya menghasilkan produk yang lebih polar, khusus untuk metilasi dan asetilasi. Metilasi berarti masuknya gugus metil, dan asetilasi masuknya gugus asetil, justru dia menghasilkan metabolit yang tidak lebih polar. Nah, tujuannya apa? Metilasi maupun asetilasi ini biasanya lebih untuk menghentikan aktivitas biologi dari obat tersebut. Nah, reaksi konjugasi ini umumnya terjadi terhadap gugus fungsi nukleofil dari suatu obat. Jadi kalau obatnya sudah
punya gugus nukleofil atau dia merupakan metabolit fase 1 yang tadi sudah diberikan gugus fungsi nukleofil, maka dia kemudian mengalami reaksi konjugasi ini. Apa saja gugus nukleofilnya? Ada alkohol ya, OH, alkohol, karboksilat, amina. Amina ini amina termasuk amina heterosiklik ya, amina alifatik maupun heterosiklik. Kemudian ada tiol. Jika gugus ini belum ada pada sebuah obat, maka tadi obat mengalami fase 1 dulu, ditambahkan gugus-gugus ini, baru kemudian dia mengalami reaksi konjugasi fase 2. Nah, yang merupakan gugus penkonjugasi, apa yang mau digabungkan, dikonjugasikan itu, merupakan molekul endogen, molekul yang secara alami ada di tubuh kita, yang sebelum digabungkan itu dia harus mengalami aktivasi. Diaktifasi dulu dalam bentuk koenzim sebelum dia ditransferkan ke obat. Dan untuk mentransfernya ini dikatalisis oleh enzim yang namanya enzim transferase. Yang jenisnya spesifik tergantung konjugat apa yang mau dimasukkan, yang ditransferkan. Misalnya nih, konjugat di dalam tubuh kita glukuronida. Glukuronida itu gula ya. Jadi untuk bisa dikonjugasikan dia harus diaktifkan menjadi bentuk koenzim. Koenzimnya adalah UDPGA, uridin difosfoalfa D-glucuronic acid ini. Nah, setelah dia berubah menjadi koenzim, oleh enzim transferasinya UDP glukuronosil transferase, dia dikonjugasikan bisa ke OH, COOH, NH2, amin, sekunder, bisa ke tiol, bisa ke CH tadi, gugus-gugus polar. Yang kedua ada sulfat. Jadi ada sulfat dalam tubuh kita tetapi tidak langsung dikonjugasikan, dirubah menjadi bentuk koenzim yang aktif, yaitu kalau di sini dia menjadi PAPS. Fosfoadenosin fosfosulfat. Setelah aktif oleh enzim sulfotransferase, dia dimasukkan atau dikonjugasikan ke tadi obat atau metabolit yang sudah punya gugus OH atau NH2. Berikutnya ada asam amino, glisin atau glutamin. Dia diaktifkan menjadi asil atau aroil koenzim A. Ini diaktifkan dulu. Setelah asam aminonya aktif, oleh glisin N-asil transferase atau glutamin N-asil transferase, dia dikonjugasikan ke gugus, biasanya adalah gugus karboksilat. Kemudian ada glutation. Nah, glutation ini sudah dalam bentuk aktif kalau di dalam tubuh kita, khusus untuk glutation bentuk aktifnya GSH ya, glutation. Oleh glutation transferase dia dikonjugasikan dengan ini adalah senyawa-senyawa radikal, aryl halida, aren oksida, epoksida, karbokation dan sebagainya. Inilah senyawa-senyawa radikal. Jadi glutation itu di dalam tubuh kita perannya adalah untuk menangkap dan kemudian melarutkan ya, kemudian menangkap radikal, kemudian radikal itu jadi larut dan mudah dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Kemudian ada asetil. Asetil ini tadi salah satu yang produknya menjadi nonpolar. Bentuk aktifnya adalah asetil koenzim A. Dia ditransferkan oleh enzim asetil transferase ke gugus OH atau NH2. Metil, bentuk aktifnya adalah SAM, S-adenosilimethionin. Oleh transfernya oleh metil transferase enzimnya ke gugus-gugus OH, NH2, tiol, dan atom N heterosiklik. Nah, contohnya kita lihat satu persatu. Ini contoh reaksi glukuronidasi. Tadi obatnya punya gugus-gugus polar ya, fenol, alkohol, karboksilat, dan sebagainya. Kemudian bentuk aktifnya glukuronat tadi, UDP glukuronat ya, kemudian ditransferkan oleh glukuronil transferase. Nah, obatnya sekarang ROH-nya diganti menjadi RO glukuronida. Jadi jauh lebih polar daripada fenol, alkohol dan sebagainya. Nah, kita lihat satu persatu contoh reaksi konjugasi. Ini tadi sudah sih kurang lebih sama ya. Ini ada paracetamol, acetaminophen. Dia sudah punya gugus polar ya, ada OH di sini. Ini bentuk aktif dari glukuronat, oleh glukuronil transferase mereka dikonjugasikan. Kemudian asil glukuronidasi. Jadi kalau tadi para acetaminol terhadap gugus OH,
ini terhadap gugus asil. Ya, ada asetil pada ibuprofen, COOH-nya polar, ini dikonjugasikan dengan UDP glukuronat. Jadilah konjugat polar. Kemudian juga bisa glukuronidasi terjadi pada atom N. Ini ada para aminosalisilas, ada atom N pada amin di sini ini polar, dikonjugasikan dengan bentuk aktif dari glukuronida. Kemudian ada konjugasi sulfat. Tadi sulfat itu harus dirubah menjadi PAPS dulu, PAPS. Kemudian ditransferkan oleh sulfotransferase di sini jadi OH-nya menjadi O sulfat. Konjugasi glisid contohnya ini pada asam benzoat. Asam benzoat pengawet ya dalam tubuh kita. Pengawet ini yang masuk bersama makanan-makanan yang kita konsumsi mengandung pengawet, maka oleh asam aminoglisin yang tadi sudah diaktifkan kemudian ditransfer oleh glisin transferase dirubah menjadi senyawa yang lebih polar. Asam hipurat ini lebih polar daripada asam benzoat sehingga mudah diekskresikan. Konjugasi asetat. Nah, ini asetat tadi adalah satu produk yang hasilnya nonpolar malah ya. Ini prokain amid, sebetulnya prokain amida ini sudah punya gugus polar, tapi dengan dia dikonjugasikan dengan asil CoA justru dia sekarang menjadi ini ya aminnya di sini ya. Astilasi pada amin, dia di sini masuk gugus astil, dia jadi turun kepolarannya. Tapi menjadi tidak aktif. Tadi saya sampaikan salah satu tujuannya adalah untuk menghentikan aktivitas. Ini aktif sebagai anesteti lokal. Nah, dengan NH2-nya diganti menjadi N-asetil, dia menjadi tidak aktif. Nah, yang sangat penting pada reaksi metabolisme ini salah satunya adalah kalau terjadi interaksi dengan kemudian melibatkan enzim-enzim pemetabolisme yang kemudian bisa terjadi induksi dan inhibisi. Misalnya nih, ada obat A yang dia dimetabolisme oleh enzim tersebut. Misalnya katakanlah oleh enzim sitokrom P450. Kemudian dia digunakan bersama obat lain yang menginduksi enzim tersebut. Apa yang terjadi kalau dia digunakan bersama obat lain yang menginduksi enzim tersebut? Maka enzim itu akan bekerja lebih banyak sehingga obat A ini yang tadi seharusnya di metabolisme, ini metabolisme lebih banyak. Akhirnya kadar obat di dalam darahnya bisa turun, kemudian karena termetabolisme, efektivitas juga bisa berkurang. Sebaliknya, kalau obat ini digabungkan atau dikombinasikan dengan obat yang menghambat enzim pemetabolisme, akibatnya jumlah enzim yang aktif akan berkurang. Kalau jumlah enzim yang aktif berkurang, maka jumlah zat obat ini yang dalam bentuk aktif akan tambah banyak karena dia tidak mengalami metabolisme atau metabolismenya berkurang. Sehingga kadar di dalam darah akan naik lebih tinggi gitu ya, sehingga biasanya efek toksik yang meningkat. Efikasi meningkat, tapi efek toksik juga meningkat. Nah, kita masuk ke part terakhir, yaitu bagian ekskresi. Kita lihat ekskresi. Nah, obat, tadi setelah mengalami metabolisme ya, obat dan metabolitnya harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Lewat apa? Lewat sejumlah rute, bisa paru-paru, bisa kulit, empedu, dan ginjal. Tetapi ekskresi paling utama adalah lewat jalur ginjal. Kalau yang lewat paru-paru itu biasanya obat-obat yang volatil, yang bentuknya gas. Zaman dulu masih sering anestesi itu menggunakan ether atau kloroform. Nah, karena dia volatil, gas, maka dikeluarkannya, diekskresikannya dari tubuh lewat gas. Sehingga dari nafas pasien ini dia dikeluarkan dari situ. Contohnya tadi saya anestesi gas, ether kloroform. Jadi dia keluar melintasi kapiler paru-paru, kemudian berdifusi melintasi membran sel ke kantong udara, ke alveoli, dan dieksalasikan. Jadi terjadi penurunan gradien konsentrasi dalam darah yang mengaliri paru-paru. Empedu juga merupakan jalur ekskresi lainnya. Banyak obat yang diekskresikan via empedu dalam bentuk metabolitnya, terutama hasil konjugasi glukuronida.
obat atau metabolitnya yang masuk ke saluran cerna via empedu bisa diekskresikan lewat feses, tapi bisa juga kemudian mengalami reabsorpsi kembali. Jadi obat sudah diglukuronidasi, kemudian oleh empedu dikeluarkan ke saluran cerna, bisa diekskresikan, tapi bisa kemudian direabsorpsi kembali. Proses ini disebut siklus enterohepatik. Nah, kalau konjugan obat sudah mengalami glukuronidasi gitu ya, kemudian dia dilepaskan ya, dikeluarkan di saluran cerna oleh empedu tadi. Di saluran cerna itu bisa ada bakteri. Bakteri ini bisa menghidrolisis konjugat glukuronida tadi sehingga terlepas dan jadi bentuk aktifnya lagi obat utuhnya, kemudian bisa direabsorpsi lagi. Ini terjadi pada contohnya kloramfenikol dan steroid. Contoh ini disebut siklus biliar ekstensif. Nah, sebelum kemudian akhirnya obat diekskresikan via urin. Selain itu, obat juga bisa diekskresikan via kulit dan keringat. Ada sekitar 10-15%. Obat juga bisa diekskresikan via saliva, air liur, dan ASI, walaupun itu jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan yang diekskresikan via ginjal. Tapi harus tetap diperhatikan ya bagi ibu yang menyusui, misalnya nih dia mengkonsumsi nikotin atau dia terpapar asap rokok. Maka nikotin itu akan bisa diekskresikan lewat ASI, jadi bayinya ikut terpapar nikotin. Kita lihat tahapan ekskresi dari renal. Yang pertama, kita lihat dulu fungsi ginjal. Ginjal ini berfungsi sebagai filter, tujuannya untuk membersihkan produk-produk metabolisme dan produk toksin dari darah dan mengeluarkannya lewat urin. Unit fungsional terkecil, unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron. Kita sudah belajar itu ya. Darah yang masuk ke ginjal pertama kali disaring di glomerulus nefron. Kemudian terbentuk urin kan, urin dari hasil filtrasi ini dialirkan ke glomerulus, dari glomerulus ke tubulus, ke collecting duct, kemudian jadi ditampung di ureter. Nah, kita lihat tahapan ekskresi renal. Ada 3 yang kita ketahui, ada filtrasi glomerulus. Jadi filtrasi di sini nih di glomerulus, kemudian filtrat glomerulus yang dibawa ke tubulus. Ya, di tubulus dia mengalami reabsorpsi, kemudian dilanjutkan lagi dengan tahapan sekresi tubular aktif. Pada filtrasi glomerulus, jadi aliran darah ke ginjal itu kurang lebih 1,2 sampai 1,5 liter per menit. Nah, 10% volume urin ini disaring melalui pori-pori glomerulus sehingga menghasilkan filtrat atau urin primer 180 liter per hari. Jadi banyak sekali produk dari filtrasi glomerulus ini. Tetapi kemudian masih harus melewati tahap berikutnya. Yang kita tahu, pori-pori membran kapiler glomerulus ini cukup besar, sehingga dari darah, molekul kecil dan sebagian besar molekul obat bisa lewat, kecuali kalau ukurannya seperti sel darah atau molekul yang terikat protein, atau molekul yang besar yang ukurannya lebih dari 60 kilodalton. Seperti protein plasma tadi tidak bisa lewat. Makanya obat yang masih terikat protein plasma dia tidak bisa diekskresikan lewat ginjal. Karena kalau ginjalnya sehat, dia tidak bisa tersaring oleh glomerulus. Nah, dari sekitar lebih dari 99% filtrat glomerulus yang banyak tadi, yang 180 liter, untungnya masih mengalami tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi tubular. Kalau tidak bayangkan ya kita punya filtrat urin 180 liter ini, untungnya ada tahap berikutnya yaitu reabsorpsi tubular. Nah, filtrat urin tadi, filtrat glomerulus tadi direabsorpsi lagi di tubular ya, diambil lagi solutnya, zat terlarutnya, darahnya, airnya diambil lagi hingga sekitar tinggal 1,5 liter per hari yang diekskresikan sebagai urin. Solut dan obat-obat terlarut dalam filtrat direabsorpsi lagi, sebagian besar melalui proses difusi pasif. Ya,
Contohnya glukosa. Glukosa itu molekulnya kecil, jadi pada saat melewati glomerulus dia terbawa dalam filtrat glomerulus, tetapi di tubulus dia direabsorpsi lagi. Nah, kalau khusus untuk glukosa dan senyawa-senyawa polar, umumnya reabsorpsi di tubulusnya dengan protein transport, dengan pembawa. Obat yang sangat lipofil akan terekskresi sangat lambat karena mudah tereabsorpsi kembali di tubulus. Jadi kalau dia lipofil, dia mudah mengalami difusi pasif, dia akan kembali ke pembuluh darah. Jadi dari tubulus dia tereabsorpsi kembali. Nah, bagaimana obat berdifusi dari cairan tubulus ke plasma, ke pembuluh darah? Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang kurang lebih sama seperti proses absorpsi. Kalau absorpsi itu kan perpindahan obat dari tempat pemberian ke pembuluh darah. Ini sebaliknya, dari tubulus kembali ke pembuluh darah. Apa saja yang mempengaruhi? Bisa gradien konsentrasi, karena difusi pasif maka sebagian besar terpengaruh oleh gradien konsentrasi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian yang kedua ada koefisien partisi, sama seperti yang tadi pada proses absorpsi. Karena harus berdifusi pasif, maka harus punya kelarutan dalam lemak yang cukup untuk bisa mengalami difusi. Kemudian derajat ionisasi yang menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, maka kalau urinnya basah, obat-obat basah akan lebih cenderung tereabsorpsi karena lebih banyak dalam bentuk molekul. Kalau urinnya basah, obat-obat asam akan lebih banyak dalam bentuk terion sehingga lebih banyak diekskresikan, dan BM, bobot molekul. Nah, pH urin itu sekitar 4,5 sampai 7. Perubahan pH urin akan mempengaruhi reabsorpsi pasif dan ekskresi obat. Tadi sudah saya sampaikan terkait lagi dengan rumus atau persamaan Henderson-Hasselbalch. Pengasaman urin, kalau urinnya diasamkan, pH-nya turun, maka akan meningkatkan reabsorpsi asam lemah. Contohnya salisilat. Jadi kalau urinnya asam, maka asam-asam salisilat ini akan banyak dalam bentuk tak terion, sehingga terreabsorpsi kembali, sehingga ekskresinya tertunda. Sebaliknya, kalau pembasahan urin, maka urin ini pH-nya akan naik, obat-obat dalam bentuk asam lemak akan terion, sehingga akan lebih cepat ekskresinya. Ini contoh ya, contoh pada aplikasi klinisnya. Pada pasien yang keracunan barbiturat. Nah, jadi pada dia overdosis barbiturat. Barbiturat ini merupakan asam lemah. Kalau urinnya dibuat basah, gitu ya, kalau urinnya dibuat basah, maka barbiturat di tubulus ini akan lebih banyak dalam bentuk terion. Maka dia akan lebih mudah diekskresikan. Jadi, pada kondisi keracunan barbiturat, pasien diberikan injeksi natrium bikarbonat supaya urinnya basah. Dengan urinnya basah, maka barbiturat ini akan lebih cepat terekskresi karena terionnya dalam bentuk terionnya jumlahnya lebih banyak. Peningkatan aluran urin dengan penggunaan cairan, ya, cairan infus gitu ya, atau diuretik juga bisa meningkatkan ekskresi obat dengan cara menurunkan waktu untuk reabsorpsi. Tahapan yang ketiga dari kerja ginjal adalah sekresi tubular aktif. Ya. Nah, sebagian besar darah tadi meninggalkan glomerulus dalam bentuk tak tersaring, sehingga sebagian besar obat akan mencapai kapiler peritubular. Jadi tadi sudah ya, banyak sekali yang ada di tubulus. Di sini obat akan ditransfer ke lumen tubular dengan sistem karier yang relatif non-selektif, mentransport molekul merawan gradien konsentrasi. Jadi begini, di tubuh kita ada senyawa-senyawa yang harus dikeluarkan, seperti misalnya asam urat. Tetapi asam urat ini larut dalam air, sehingga dia dan molekulnya kecil, sehingga dia akan terbawa ke dalam tubulus. Di tubulus dia bisa mengalami reabsorpsi, masuk kembali ke dalam pembuluh darah. Padahal kan dia harus dikeluarkan karena ini produk sisa metabolisme. Maka kemudian ada karier, ada protein transport yang kemudian mengeluarkan lagi si senyawa-senyawa metabolit ini. Ada asam urat gitu ya, atau kalau basah itu yang seperti kolin, histamin. Nah, protein transport yang sebetulnya untuk mensekresikan lewat tubulus ini, senyawa-senyawa endogen ini tidak selektif, tidak
spesifik untuk asam, ya untuk asam urat saja tidak. Yang basahnya untuk kolin atau histamin tidak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mentransport obat. Misalnya obat-obat seperti obat-obat yang asam nih, seperti penisilin, indometasin, dan glukuronida itu bisa mengalami sekresi tubulus menggunakan protein transportnya, menggunakan karirnya milik asam urat. Atau obat-obat yang basah, morfin, prokain, senyawa-senyawa kuarterner, amonium kuarterner ini disekresikan lewat tubular ini ya, sekresi tubular aktif menggunakan protein transport yang aktif ini, menggunakan milik yang biasanya dipakai untuk mentransport kolin atau histamin. Ya, jadi karena tidak selektif itu dia bisa dipakai untuk mentransport molekul melawan gradien konsentrasi. Nah, demikian penjelasan untuk aspek kimia dari farmakokinetik. Silahkan dicermati, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi diskusi di Jimit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.